warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang kembali pada mata kuliah Hukum Internasional. Pada pertemuan ketiga kali ini, saya akan menyampaikan materi terkait dengan hakikat berlakunya hukum internasional. Seperti yang sudah disampaikan oleh Prof. Setio Widakdo pada pertemuan pertama, bahwa hukum internasional merupakan sistem tersendiri yang berbeda dengan hukum nasional dan hukum yang lain. Mengapa begitu? Karena hukum internasional sendiri memiliki keterikatan yang berbeda, tidak sama dengan hukum nasional. Contohnya saja, hukum nasional seperti yang sudah disampaikan oleh Prof. Setio Widakdo, hukum nasional itu mempunyai stratifikasi, ada tata urutannya, baik pada lembaganya maupun juga terhadap produk hukumnya. Kita bisa tahu seperti ini contohnya ya, misalnya kalau hukum nasional itu ada lembaga tertinggi, maka lembaga di bawahnya itu harus mengikuti apa saja aturan dari lembaga tertinggi. Jadi, misalkan saja produk hukumnya undang-undang, maka peraturan di bawah undang-undang seperti peraturan menteri, lalu nanti ada peraturan daerah, peraturan desa, dan sebagainya harus mengikuti aturan yang ada di undang-undang. Tidak boleh menyimpang dari aturan tersebut, sehingga ada stratifikasinya mana yang lebih utama, mana yang lebih tinggi, dan sebagainya. Sedangkan dalam hukum internasional ini berbeda sekali. Kenapa? Karena dalam hukum internasional ini, kalau kita lihat bentuknya, mereka horizontal. Jadi antara subjek satu dengan subjek lainnya itu sejajar. Sifatnya koordinatif. Tidak hanya subjeknya saja, tetapi juga nanti sumber hukumnya itu sifatnya adalah sejajar, koordinatif. Tidak ada yang lebih tinggi, hanya ada yang lebih sering digunakan, gitu ya, untuk mengatur hubungan-hubungan antar subjek hukum internasional. Sehingga untuk terikatnya suatu hukum internasional ini ada ciri khususnya. Ya, berlakunya hukum internasional ini juga ada ciri khususnya. Jadi ada beberapa teori yang nanti akan saya sampaikan terkait dengan berlakunya hukum internasional. Ada beberapa teori yang tentang dasar berlakunya hukum internasional. Ada teori hukum alam, ada positivisme, ada kehendak bersama, dan teori tentang fact sosial atau fakta-fakta sosial. Kita mulai saja di dalam teori yang pertama, yaitu teori hukum alam. Di sini teori hukum alam, kalau teman-teman mahasiswa masih mengingat ada materi di pengantar ilmu hukum di PIH waktu itu tentang teori hukum alam, di mana teori hukum alam ini berpendapat bahwa hukum itu berasal dari Tuhan. Artinya apa? Hukum itu yang turun di pikiran manusia itu berasal dari Tuhan semuanya. Bisa diartikan bahwa pikiran manusia kalau dari Tuhan itu sama. Pikiran itu antara manusia satu dan manusia lainnya, subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lainnya punya pikiran yang sama, sehingga ada keberlakuan yang sifatnya universal. Inilah yang diadopsi juga tentang berlakunya hukum internasional. Bahwa hukum internasional di satu sisi, melalui sumber hukumnya, melalui asas hukum internasional dan sebagainya, yang sifatnya sangat dasar, itu bisa berlaku secara universal. Jadi dasar berlakunya hukum internasional bisa berlaku secara universal. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ada pikiran yang sama, ada pendapat yang sama, ada pandangan yang sama terkait bagaimana menjalankan hubungan internasional yang tertantum dalam atau tertuang dalam suatu asas hukum internasional. Misalnya, contohnya adalah ada asas untuk menghormati negara yang lain. Bahwa negara itu, karena tadi saya sampaikan sebelumnya, Prof. Widakdo juga sampaikan sebelumnya, kalau di dalam hukum internasional itu negara atau subjek hukum yang utama di dalam hukum internasional yaitu negara punya kedudukan yang sama satu sama lainnya, jadi horizontal, sejajar, maka mereka punya hak yang sama pula gitu ya, yang disebut kedaulatan. Nah, ketika memiliki kedaulatan-kedaulatan tadi masing-masing, maka negara yang satu dengan yang lainnya harus saling menghormati. Ini adalah pikiran yang sama sebetulnya ya, pikiran yang universal yang tiap negara atau tiap subjek itu akan memandang hal ini ya harusnya begitu memang. Jadi antar negara ya harus menghormati. Kita bisa ibaratkan bahwa kalau dalam penghormatan tadi berlakunya hukum internasional secara umum itu tadi
Ini kita sama artikan seperti kita melihat hak antar manusia, bahwa manusia itu sejatinya, seharusnya yang menghormati satu sama lain, tidak boleh mengganggu satu sama lain. Karena kedudukan manusia pun juga sama. Begitu pula kedudukan negara di dalam hukum internasional yang sama. Nah, ini adalah pikiran yang sama, yang universal yang diberikan oleh teori hukum alam. Ada kalanya memang hukum internasional ini bisa berlaku secara universal, seperti itu. Selanjutnya, hukum internasional tidak hanya berlaku secara universal saja, tetapi harus ada hal-hal yang lain yang diikatkan. Kita mengenal bahwa kalau dalam PIH waktu itu teman-teman juga sudah belajar, saya yakin Anda sudah melampaui pengantar ilmu hukum dengan baik. Anda masih ingat bahwa berlakunya suatu hukum itu ya juga ada yang berlaku secara universal, tetapi juga harus ada yang diikatkan, gitu ya, melalui teori yang lain yaitu teori positivisme. Positivisme itu kan begini ya, bahwa ada hukum itu mengikat karena apa sih sebetulnya? Oh, karena suatu orang atau suatu negara, warga negara dan sebagainya itu tunduk terhadap hukum tertentu. Nah, kalau dalam hukum internasional, teori positivisme ini dibagi menjadi dua keterikatan. Jadi berlakunya hukum internasional itu ada melalui dua hal kalau kita sambungkan atau kita kaitkan dengan teori positivisme. Yang pertama adalah voluntarisme. Kita bisa bilang ini kehendak negara, volunter, ya, dengan sukarela. Maka terikatnya hukum internasional itu karena kehendak negara. Jadi, kenapa sih harus ada kehendak negara terlebih dahulu? Saya kembali lagi bahwa setiap negara itu punya kedudukan yang sama. Dan, ini kita bahas lagi ya, ada istilah lain dalam hukum internasional, yaitu hukum internasional adalah soft law atau hukum yang lunak. Maksudnya lunak itu apa? Suatu hukum internasional, suatu perjanjian internasional atau sumber hukum yang lain bisa bentuk apapun ya, ada perjanjian, nanti ada kebiasaan internasional, ada asas, ada doktrin dan sebagainya. Itu negara sebagai subjek HI yang utama tidak bisa dipaksa untuk mengikuti salah satu sumber itu. Kenapa? Karena mereka punya hak, mereka punya kedaulatan, punya kekuasaan tertinggi untuk mengatur dirinya sendiri, termasuk untuk mengikuti sumber-sumber hukum internasional tertentu. Sehingga HI ini karena soft law-nya, lunaknya tadi, ya tidak bisa memaksa. Negara boleh memilih hukum yang mana, perjanjian internasional yang mana yang mereka ikuti, yang ingin mereka ikuti. Disesuaikan dengan apa? Disesuaikan dengan kondisi negaranya seperti apa. Oh, karena Indonesia misalkan, saya kasih contoh, Indonesia sebagai negara yang punya laut yang sangat luas, maka penting sekali kita mengikuti konvensi atau perjanjian internasional yang berkaitan dengan lautan. Misalnya kita ikut UNCLOS, United Nations Convention on Law of the Sea, ya, tentang hukum laut. Karena apa? Kita butuh, tapi kita harus mengikatkan diri terlebih dahulu sehingga kita bisa terikat, ya, menjadi bagian. Nah, ketika mengikatkan diri secara berkehendak tadi, kehendak negaranya, mengikatkan diri terhadap suatu HI, ke perjanjian internasional atau konvensi atau sumber HI, maka secara otomatis HI itu, hukum internasional tersebut akan mengikat negara tersebut. Nah, sebaliknya ketika negara sudah mengikatkan diri terhadap suatu objek atau suatu hukum tertentu, konvensi tertentu, perjanjian tertentu, atau sumber hukum tertentu, maka hukum itu sendiri, bentuknya apapun, baik asas, baik perjanjian internasional, baik kebiasaan internasional, doktrin, jurisprudensi, dan sebagainya, akan mengikat secara otomatis pula. Nah, inilah yang dikenal sebagai objektivisme. Apa maksudnya objektivisme? Objektivisme adalah mengikatnya hukum internasional karena hukum itu sendiri. Jadi karena sudah diikatkan, maka hukumnya akan juga terikat sebaliknya kepada negara. Sehingga ketika sudah terikat, maka akan ada asas yang lain, namanya Pacta Sunt Servanda, ada terikatan karena kesepakatan antar subjek hukum internasional. Yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa subjek hukum internasional itu tidak hanya negara saja, tapi ada organisasi internasional, nanti ada dalam hal lain ada takhta suci, nanti ada belligerency atau kaum pemberontak. Dalam hal sangat tertentu juga ada individu. Nanti ada perkembangan-perkembangan lain yang
sekarang ini sudah ada MNC, multinational corporation, terus ada perusahaan-perusahaan yang lain ya. Ada individu dalam kaitannya bisa publik dan bisa privat dan macam-macam. Ya, jadi ini bahwa saya ulangi lagi bahwa untuk positivisme adalah keterikatan atau kehendaknya suatu subjek hukum internasional terhadap suatu hukum internasional dalam bentuk apapun, dalam sumber hukum yang ada, sehingga nanti sumber hukum itu bisa mengikat secara otomatis juga. Jadi ada dua keterikatan secara voluntarisme, kehendak negara, dan juga objektivisme hukum itu mengikat karena sudah ada kehendak negara tersebut. Uh, Selanjutnya, dalam dasar berlakunya hukum internasional, tidak hanya bahwa hukum internasional itu diikatkan hanya kehendak sendiri saja ya, hanya negara satu. Oh, saya pengen ikut Indonesia hanya ingin ikut UNCLOS gitu ya, atau UNCLOS saja. Tidak hanya itu, ternyata kebutuhan itu atau kepentingan akan sumber hukum internasional itu tidak hanya dibutuhkan hanya satu negara saja gitu ya. Oh, Indonesia butuh hukum laut, oh Amerika butuh hukum udara dan sebagainya. Tapi dalam suatu objek yang ingin diatur itu ternyata dibutuhkan atau merupakan kepentingan bersama sehingga terkadang namanya sumber hukum atau berlakunya hukum internasional melalui perjanjian internasional, melalui kebiasaan dan sebagainya itu bisa muncul karena adanya kehendak bersama negara-negara. Saya gambarkan begini, eh, yang namanya perkembangan teknologi itu kan selalu berkembang tiap tahunnya. Sekarang sudah mulai tidak hanya memanfaatkan laut saja, tidak hanya memanfaatkan ruang udara saja. Sekarang sudah mulai bagaimana memikirkan memanfaatkan ruang angkasa. Jadi ruang angkasa itu tidak hanya difikirkan untuk menaruh satelit saja dan sebagainya untuk memantau wilayah di bumi gitu ya. Tapi sudah ada bayangan misalkan kalau sekarang oh mau rekreasi ke ruang angkasa, oh mau rekreasi ke planet yang lain dan sebagainya. Ini sudah difikirkan ternyata tiba-tiba ada negara yang sudah bisa menjangkau itu melalui teknologinya. Sehingga kita sudah dijangkau oleh suatu negara melalui teknologinya, artinya apa? Ada kepentingan negara lain berpikir bahwa ketika itu sudah dijangkau berarti bisa dimanfaatkan. Siapa saja yang memanfaatkan, siapa saja yang berhak dan sebagainya ini perlu difikirkan. Ketika itu perlu difikirkan, perlunya ada aturan-aturan yang lain. Nah ini kan kepentingan bersama sebetulnya, tidak hanya laut, tidak hanya udara, bahkan ruang angkasa pun itu adalah kepentingan bersama. Sehingga untuk mengatur tadi berlakunya pengaturan tadi secara internasional, ada kepentingan bersama negara-negara untuk memberlakukan atau mengatur atau membuat suatu perjanjian internasional berdasarkan kesepakatan. Kenapa saya tekankan berdasarkan kesepakatan? Karena HI ini atau hukum internasional ini bersifat koordinatif, gitu ya. Berlakunya karena kesepakatan bersama. Dalam segala hubungan internasional atau interaksi internasional itu berdasarkan kesepakatan. Termasuk membuat peraturan yang berlatar belakang kepentingan bersama atau kehendak bersama. Nah, untuk saya rangkum lagi bahwa dari teori hukum alam, tadi positivisme yang isinya adalah kehendak negara, lalu ada kehendak bersama, ini dilatar belakangi oleh adanya fakta-fakta sosial, sehingga berlakunya hukum internasional ini ada, dibuat oleh baik itu suatu negara kehendak bersama secara pribadi ataupun kehendak bersama banyak negara, itu karena ada fakta-fakta sosial yang akhirnya menganggap bahwa hal ini penting untuk diatur, hal ini penting untuk diadopsi menjadi hukum nasional dan sebagainya. Yang saya contohkan tadi ada kepentingan penggunaan suatu wilayah di dunia atau wilayah laut dan sebagainya. Atau hal-hal yang lain, misalnya sekarang sudah ada artificial intelligence gitu ya yang sudah banyak digunakan tapi pengaturannya masih sedikit sehingga perlunya ada pengaturan-pengaturan baru. Nah, ini lahir dari adanya fakta-fakta sosial sehingga berlakunya hukum internasional ini juga berdasarkan fakta-fakta sosial yang ada. Nah, kalau teman-teman masih ingat ya, saya kembali lagi kepada pengantar ilmu hukum. Ini logikanya sebetulnya sama ya. Kalau di sini disilahkan ada istilah masyarakat internasional sebagai landasan sosiologis HI. Ini logikanya sama ketika teman-teman belajar tentang hubungannya manusia atau individu, masyarakat, dan hukum. Apa maksudnya? Kalau dulu belajar PIH, individu itu kan
untuk memenuhi kebutuhannya membutuhkan individu yang lain. Sehingga ketika mereka berinteraksi, yang namanya manusia kan pasti punya ego, punya kepentingan masing-masing, mungkin saja menyakiti orang yang lain. Sehingga bagaimana caranya ketika berhubungan dengan individu yang lain menjadi masyarakat tadi, menjadi satu masyarakat dalam suatu negara ataupun lingkupnya lebih luas atau lebih sempit, masyarakat ini tidak ada gesekan, ada tertib, patuh dan sebagainya. Maka dibentuklah masyarakat berpikir, maka harus ada bentuk hukumnya, dibentuk aturannya. Nah, hukum internasional juga logikanya sama, akan tetapi individunya diganti menjadi negara. Di mana negara-negara sebagai subjek HI yang utama itu punya kebutuhan sama seperti individu ya. Satu negara ya Tuhan ini adil jadi ya tidak pernah memberikan negara itu sempurna. Contohnya saja Indonesia. Indonesia adalah negara dengan sumber daya alam yang sangat lengkap tetapi kita kurang di teknologi sehingga ketika untuk mengolah sumber daya alam tadi ya butuh teknologi kita kerjasama dengan negara yang lain. Nah, itu kan interaksi sebetulnya ya. Ketika berinteraksi dengan negara lain mungkin saja antar negara yang tadi sama punya ego sendiri-sendiri ya. Mungkin merasa lebih tinggi dan sebagainya sehingga menyakiti atau memaksa negara yang lain. Supaya ini tidak terjadi seperti itu, maka masyarakat internasional yang terdiri dari subjek HI yang utamanya adalah negara membentuk suatu aturan internasional yang disebut sebagai hukum internasional. Sehingga disebutlah bahwa masyarakat internasional yang isinya adalah negara, nanti ada organisasi internasional, ada individu dalam hal yang sangat sempit dan sebagainya, itu membentuk aturan sehingga ketika ada hubungan yang secara sosiologis itu terjadi, ada antara negara tadi, akan memunculkan suatu landasan hukum yang disebut hukum internasional. Sehingga kita bisa sebut masyarakat internasional ini sebagai yang punya ide atau cikal bakalnya hukum internasional itu lahir sehingga disebut landasan sosiologis lahirnya hukum internasional karena ada hubungan internasional atau interaksi internasional antar subjek HI. Nah, ini sudah saya sampaikan tadi bahwa antara negara, ada organisasi internasional, mungkin ada subjek non negara yang lain saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhannya melalui hubungan internasional yang disebut sebagai masyarakat internasional yang nantinya ketika untuk mengatur interaksinya mereka membuat sendiri hukum yang disebut sebagai hukum internasional yang sumbernya ada bermacam-macam. Ada perjanjian internasional, ada kebiasaan internasional, dan ada asas hukum internasional sebagai sumber yang primer. Nanti ada sumber tambahannya, itu ada doktrin, ada jurisprudensi, nanti ada perkembangannya, ada resolusi, dan macam-macam. Nah, saya sudah sampaikan tadi bahwa subjek hukum internasional ini pasti memiliki hubungan internasional karena apa? Karena mereka punya alasan-alasan tertentu atau kepentingan-kepentingan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk-bentuk tertentu. Karena dalam kerjasama ini atau dalam hubungan internasional ini bentuknya bisa macam-macam ya. Ada wujudnya koordinasi saja, ada wujudnya mungkin dicantumkan dalam suatu hukum internasional atau sumber HI melalui perjanjian internasional dan macam-macam. Nah, yang paling penting adalah dalam hukum internasional ini yang tadi sudah saya sampaikan, dengan sifatnya yang horizontal, lalu bentuknya koordinatif, HI ini adalah yang soft law sifatnya tidak ada memaksa satu sama lain untuk mematuhi. Karena apa sih ini muncul? Karena adanya kedaulatan dalam setiap subjek HI. Adanya atau negara itu sebagai subjek HI yang utama memiliki kedaulatan. Kedaulatan itu apa sih? Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi negara untuk mengatur dirinya sendiri. Baik yang keluar, ya, eksternal sifatnya, jadi mengatur hubungan internasionalnya, tapi juga mengatur dirinya sendiri. Ya, di dalamnya ya, di dalam wilayahnya. Ini kekuasaan tertinggi, tidak boleh diganggu gugat. Kalau kita bisa samakan, kita logikakan sama, itu adalah bahwa kedaulatan itu sama dengan kalau individu itu sama dengan hak asasi manusia. Kita bisa gambarkan begini ya, kalau manusia itu karena punya hak asasi, mereka boleh melakukan apa saja, yang penting apa? Yang penting tidak mengganggu hak asasi manusia yang lain. Nah, ini logikanya akan sama dengan kedaulatan. Bahwa negara itu boleh mengatur negaranya sebebas-bebasnya, asal apa?
asal tidak mengganggu kedaulatan negara yang lain. Akhirnya apa? Ketika kedaulatan antara negara satu dengan yang lain itu sama-sama kuat, maka menjadikan negara-negara itu menjadi sejajar, menjadi horizontal, dan kedudukannya sama di depan hukum internasional, dan mereka boleh menentukan apa saja yang mereka butuhkan dengan menyepakati perjanjian-perjanjian internasional tertentu atau sumber-sumber hukum internasional tertentu yang disesuaikan dengan kepentingan internasional. Saya pikir itu untuk materi tentang hakikat berlakunya hukum internasional. Kita akan kembali lagi di materi selanjutnya sebagai hubungan atau keterkaitan dengan materi yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.